Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semuanya. Mungkin bisa on cam dulu ya untuk mengawali pertemuan pertama ya. Saya ingin tahu wajah-wajahnya ya. Ya, nanti takutnya nggak tahu saya ini ya. Nanti kalau kita ketemu atau gimana gitu ya. Ya, mungkin bisa on cam dulu ya. Ya, tenang. Belum mandi nggak masalah ya. Saya juga nggak tahu kalian udah mandi atau belum ya. Oke, untuk mahasiswa MBKM yang dari UB yang kata Bu Nove ada sudah masuk di sini? Sudah ini join di Zoom ini atau masih belum? Tes satu. Sudah hadir Pak, ya. Sudah, siapa? Nurul ini ya. Iya saya Pak. Dari jurusan apa? Dari teknik kimia juga. Oh, teknik kimia. Oke. Hanya satu atau ada lagi yang dari MBKM UB? Ada 3 mahasiswa Pak. Jurusannya sama seperti Nurul. Iya sama-sama. Oke. Oke ya, berarti kalau teknik kimia semua nantinya mestinya harusnya cukup mudah untuk memahami materi ini ya, karena nanti akan ya sedikit lah gitu ya menyinggung teknik kimia gitu ya. Ya prinsip di teknik kimia. Untuk Nurul semester berapa ini? Untuk kami di semester 6 ini. Oh, 6. Ya, mestinya nanti akan sudah paham lah ya dengan sedikit yang akan saya jelaskan. Ya, oke ya. Kita mulai sambil kita nanti berkenalan ya sedikit. Oke, saya mau share screen ya. Jadi nanti ketika saya menjelaskan, kalau kalian ingin bertanya, silahkan tanya atau potong saya penjelasan saya gitu ya, atau apa yang saya katakan gitu ya. Jadi silahkan. Jadi nggak usah menunggu di akhir baru bertanya ya. Jadi kalau kalian bingung atau ada yang mau ditanyakan, nanti di pertengahan silahkan cut saya gitu ya. Potong pembicaraan saya nggak apa ya. Nanti kita bisa diskusikan. Oke. Kira-kira mekanismenya seperti itu ya. Jadi kita fleksibel aja ya. Kita ngalir aja. Yang penting kalian ini ya bisa mengikuti ya. Karena materi ini nanti mestinya cukup menarik gitu ya untuk penelitian ataupun mungkin untuk ya kalian bisa tahu future prospeknya seperti apa sih gitu ya. Oke. Sebelum kita memulai perkuliahan, mungkin saya mau reminder tentang RPS kita dulu ya. Jadi saya akan coba slideshow RPS-nya. Oke, ini adalah RPS kita ya. Jadi RPS dari mata kuliah Teknologi Penggunaan Minyak Asiri. Jadi di minggu ini kan kita sudah melalui UTS ya, ujian tengah semester. Jadi seperti yang ada di RPS gitu ya, dan yang sudah saya sampaikan di pertemuan pertama atau minggu pertama yang lalu, bahwa setelah UTS kita akan mulai di pertemuan ke-9 ya. Jadi pertemuan ke-9 dan selanjutnya sampai nanti ke-15 gitu ya kalau kita lihat itu sudah akan membahas tentang ekstraksi menggunakan metode non konvensional ya. Jadi dan tepatnya di minggu ke-11 ini ya kita akan membahas ekstraksi minyak asiri menggunakan metode McGrath Assist Extraction ya. Jadi nanti setelah ini saya akan mulai menjelaskan tentang uh, ekstraksi menggunakan metode McGrath Assist Extraction atau yang biasa kita kenal atau singkat dengan MAE gitu ya. Oke, mungkin itu ya. Jadi eh, RPS atau yang mau saya tunjukkan atau reminder ke kalian gitu ya. Jadi dan referensinya pun juga sudah bisa kalian lihat di RPS yang sudah saya bagikan di minggu pertama perkuliahan ini. Oke, mungkin ini saja yang mau saya share di
awal pertemuan kita ini, sebelum nantinya setelah ini saya akan lanjutkan dengan penyampaian materi atau pemaparan materi tentang ekstraksi minyak asiri menggunakan metode MAE atau microwave acid extraction yang merupakan salah satu metode non konvensional. Sudah terlihat share screen saya? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Oke ya. Jadi hari ini temanya adalah microwave acid extraction ya. Jadi ini adalah salah satu non konvensional metode gitu ya untuk ekstraksi minyak asiri. Ya, jadi ini perlu kita angkat gitu ya, atau hari ini kita diskusikan karena ini cukup menarik gitu ya. Karena sekarang juga penggunaan ini sudah cukup banyak gitu ya. Oke. Ya, nanti di dalam diskusi kita hari ini atau perkuliahan kita hari ini mungkin ada ini ya. Overview-nya kira-kira seperti ini ya. Nanti ada overview, ada introduction gitu ya. Nanti ada tentang sedikit kita mengulas conventional methods gitu ya. Mungkin Bu Nove sudah yang menyinggung sedikit di pertemuan sebelumnya gitu ya untuk metode-metode konvensional. Nanti ada intinya, kita akan sedikit berbicara tentang microwave acid extraction gitu ya. Dan yang terakhir nanti kita coba simpulkan ya, saya berikan kesimpulannya. Apa sih gitu ya tentang perkuliahan kita hari ini ya, tentang microwave acid extraction. Oke ya, jadi untuk perkenalan gitu ya. Jadi ini adalah ya domestic network ya. Jadi beberapa peneliti yang kira-kira bekerja sama dengan saya gitu ya, berkolaborasi gitu ya. Jadi dari Aceh sampai ya dari timur sampai ke barat ada ya, kira-kira ada perwakilannya gitu ya, dari ITB atau manapun ya. Kira-kira ini ya profil domestic network saya gitu ya. Ya termasuk tadi dosen UB pun insya Allah ada gitu ya. Jadi mungkin Bapak atau Ibu dosen kalian ya ada yang berkolaborasi dengan saya gitu ya. Ya untuk riset interest saya gitu ya. Jadi ini adalah mungkin 5 mayor riset saya gitu ya. Jadi ada essential oil ya hari ini ya. Jadi topik hari ini ada adsorben gitu ya, ada pewarna alam, ada biodiesel dan biodegradable plastik gitu ya. Jadi ya domestik tadi ya, domestic researcher yang collaboration dengan saya itu ya ada 5 topik ini kira-kira ya. Oke. Ya, ini untuk tim minyak atsiri saya ya, kolaborasi penelitian atau profil penelitinya kira-kira ada ini gitu ya. Ada dari Prof Mahfud dan Prof Ali itu kebetulan adalah promotor atau pembimbing saya selama S3 gitu ya dari ITS. Ya, terus ada Dr. Zudi Maksum, mungkin yang dari Malang pasti tahu Universitas Tribunat Tunggal Dewi gitu ya, Umitri gitu ya. Ya, terus ada lagi Bu Jita yang sekarang sudah di Jember Universitas UNED gitu ya. Dan ini ada Budian ya dari Universitas PGRI Madiun. Jadi ini beberapa ya, jadi ini hanya beberapa orang saya tampilkan karena saya tidak mungkin menampilkan semuanya karena nanti ya akan ini ya akan kurang menarik ya. Jadi ini beberapa saja gitu ya. Tapi secara umum atsiri ini menarik gitu ya, sehingga penelitian tentang atsiri ini penting ya untuk kalian ketahui. Oke ya, kita mulai ya. Jadi introduction-nya gitu ya. Jadi mungkin dari pertemuan awal sudah Bu Nove sudah menceritakan gitu ya, definisi atsiri itu apa sih gitu ya. Jadi minyak atsiri gitu ya. Itu adalah kalau kita definisikan itu banyak ya. Ada yang bilang essential oil, ada yang bilang volatile oil gitu ya. Dan macam-macam. Jadi kalau kalian cari dari segi bahasa sangat banyak gitu ya. Entah itu bahasa Inggris ya, bahasa selain Inggris gitu ya, misalnya Yunani atau apa itu ada ya, ada artinya. Nah, tapi secara umum ya, minyak atsiri definisinya adalah cairan gitu ya, liquid gitu ya, yang pekat ya atau sari kalau kalian bisa katakan di lingkungan sehari-hari ya. Jadi sari tanaman yang punya kandungan senyawa aromatik gitu ya. Dan senyawa aromatik ini sifatnya volatil atau mudah menguap ya. Makanya tadi istilahnya bisa disebut sebagai volatile oil, tidak hanya essential oil gitu ya.
Jadi karena itulah ciri khas ya dari minyak atsiri. Jadi kalau ada senyawa aromatik tapi dia non volatil, ya mungkin masih belum bisa digolongkan essential oil, gitu ya. Jadi tidak semua sari tanaman itu adalah essential oil, ya. Tapi semua essential oil adalah bisa dibilang adalah ekstrak atau sarinya tanaman atau biomas, gitu ya. Kira-kira seperti itu, ya. Aplikasinya cukup banyak. Ini saya hanya berikan kasarannya, gitu ya, persentase kasarannya sebagai flavor, fragrance, ya, household products, and pharmaceutical. Ya, jadi sangat banyak flavor bisa digunakan untuk rokok. Ya, biasanya yang umum adalah clove oil. Ya, jadi clove oil biasanya digunakan sebagai flavor. Ya, terus fragrance ini bisa parfum, ya, macam-macam. Terus household product, ya, bisa sebagai campuran di sabun, pembersih, lilin dan lain-lain, gitu ya, atau vaporizer di ruangan, gitu ya. Ya, pharmaceutical ini juga banyak, gitu ya. Apalagi sekarang di musim COVID, gitu ya. Ada beberapa kampus, gitu ya, yang memproduksi turunan, ya, istilahnya turunan atau produk dari minyak atsiri ini sendiri, ya, untuk keperluan farmasi, gitu ya. Jadi kebutuhannya cukup bagus, gitu ya, cukup prospektif, ya. Karena itu di oke, ya, sumbernya, ya, sumber minyak atsiri itu macam-macam, gitu ya. Ini hanya beberapa aja, gitu ya. Ada yang dari leaf, ada yang dari buds, gitu ya. Ada yang dari kulit buah seperti orange, gitu ya. Ada yang dari kulit kayu seperti sandalwood, gitu ya. Atau gaharu, gitu ya. Jadi cendana gaharu, gitu ya. Ada lagi yang dari akar, contohnya akar wangi. Ada yang dari biji, seed, ya. Jadi yang dari biji macam-macam, gitu ya. Ada juga contohnya biji itu seperti biji kemangi, ya. Itu juga bisa, ya. Jadi biji ini macam-macam. Oke, kita lanjutkan, ya. Ya, ini kira-kira saya buatkan gambar peta sebaran atsiri di Indonesia, ya. Jadi ini secara kasar aja, ya. Secara kasar atsiri di Indonesia sebarannya seperti ini, ya. Jadi mulai dari Sumatera sampai Papua, ya. Kalau kita breakdown kira-kira ini, ya, saya hanya breakdown beberapa daerah, ya. Detailnya nanti kalian kita bisa diskusikan, ya. Di Aceh ada pacoli, nilam, ada clove, cengkeh, citronella, sereh wangi, ya, agarwood itu gaharu, kajuput itu minyak kayu putih, ya, sandalwood cendana, ya, kira-kira seperti itu. Di Jawa pacoli juga banyak, ya. Kalau yang asalnya di Malang mestinya tahu, ya, di daerah Dampit sana sudah banyak, ya, pacoli, nilam, ya. Ya, ada lagi ginger, ya, itu jahe, ada kenanga. Kenanga ini banyaknya juga di sekitar Blitar sana, gitu ya. Jadi kalau yang Malang juga cukup dekat lah, saya rasa dengan Blitar, ya. Jadi ada kenanga di sana. Ya, untuk Nusa Tenggara Timur, ya, Nusa Tenggara Timur ini terkenal akan sandalwood, ya, atau cendananya, terkenal sekali, ya. Jadi kalau kalian ke sana, sandalwood ini mungkin bisa jadi souvenir, gitu ya, bisa jadi macam-macam, ya. Jadi ini sangat terkenal. Ada Maluku Utara, itu adalah clove. Jadi di sana pusatnya clove, ya. Yang umum adalah clove dan kajuput, ya. Jadi kayu putih, ya. Ini dua produk andalan Maluku Utara. Jadi ini malah bisa jadi atau bisa kita katakan sebagai menyokong sekitar 90%, ya. Clove dan kajuputnya itu dari Maluku Utara, ya. Jadi di Indonesia ini produksi terbesarnya ada di sana, ya. Jadi penyulingannya juga banyak di sana, ya, tersebar di beberapa desa. Ya, untuk Papua yang terkenal ada 3, ya. Ada ini kayu-kayuan semua, ya. Jadi ada yang dari golongan kayu, ya, ini di Papua. Ada cendana, ada gaharu dan ada masoi. Ya, pohon masoi. Ini semua kayu yang diekstrak, ya. Jadi makanya gambarnya di sini kayu-kayuan kalau kalian lihat, ya. Ya, tapi yang paling terkenal dari Papua adalah agarwood, ya, atau gaharu. Ya, ini sangat terkenal dari sana. Ya. Oke. Ya, kenapa penting? Sebagai gambaran ini adalah penelitian dari Indonesia, ya, mulai tahun 1940 sampai hari ini 2022, ya, per tanggal 4 Maret 2022. Ini saya kolek dari Scopus, ya. Jadi ini adalah grafik penelitian peneliti Indonesia, ya.
kalian bisa lihat 1940 itu hanya 2 artikel, gitu ya. Sedangkan tren tertinggi baru tahun kemarin ya, sekitar 243 publikasi atau artikel tentang minyak atsiri. Ya, kalian bayangkan aja gitu ya. Dengan kekayaan alam kita yang melimpah seperti ini, publikasi sangat minim ya. Nah, sangat minim sekali peneliti Indonesia. Ya, ini kontribusi peneliti Indonesia. Di tahun 2022 sampai hari ini 2 bulan berjalan gitu ya. Itu baru ada 32 publikasi gitu ya. Jadi sangat minim. Jadi kita baru mulai naik itu kira-kira di tahun 2015 gitu ya. Itu publikasinya baru mulai naik ya. Ya, selama ini kemana gitu ya? Itu kan jadi pertanyaan gitu ya. Padahal di luar negeri yang sumber daya alamnya mungkin tidak semelimpah kita gitu ya. Publikasi mereka luar biasa menurut saya ya, di atas 1.000 mungkin gitu ya, atau 500 per year ya. Ya, kita masih segini-segini aja gitu ya. Nah, itu ya menariknya. Harapan saya dengan kalian belajar topik atsiri ini bisa mungkin penelitian, mungkin berwirausaha gitu ya. Jadi cukup menarik sebenarnya ya, potensinya sangat tinggi. Ya, kalau kita breakdown lagi, siapa sih peneliti ini gitu ya. Jadi mulai tahun 1940 sampai hari ini ya 4 Maret 2022 itu masih hanya publikasinya sekitar 1.115 ya di Scopus. Ya masih sangat sedikit ya. Padahal kekayaan alam kita melimpah, luas daerah kita segitu besarnya gitu ya. Kita hanya mampu mempublikasikan sekitar sekian. Ya. Ya, kalau kita breakdown ini ya, kontribusinya peneliti ya. Jadi profesor saya kebetulan ada 42 artikel gitu ya. Saya sendiri ada 30 artikel gitu ya. Terus ada 2 dosen dari UNS gitu ya. Ada Bu Lia dan Bu Rohula, dan itu kontribusinya sama masing-masing 14 paper karena beliau berdua adalah satu tim riset gitu ya. Terus ada lagi Prof. Triana ya dari Farmasi UGM ya. Ya cukup terkenal mestinya Prof. Triana ini ya. Jadi kontribusinya masih sangat minim. Ini 5 besar ya, the big five ya untuk atsiri ya. Ini nanti kalian bisa cek juga, saya collecting dari ini ya, hari ini ya sampai hari ini dari Scopusnya langsung gitu ya, dari untuk peneliti Indonesia ya. Itulah menariknya ya, jadi kalian bisa lihat saya pun kontribusinya juga masih sedikit ya. Jadi kita berusaha sama-sama meningkatkan interest di bidang essential oil ya. Metode non konvensional yang mungkin kita bahas hari ini gitu, ini hanya satu ya, sebenarnya ini ada banyak ya, tapi saya untuk sementara ini akan memberikan kalian 3 ini ya, ada ohmic, microwave, and ultrasound acid extraction. Jadi ada 3 ini ya, tapi secara ini reference gitu ya. Jadi kalau kalian baca lagi reference itu sangat banyak, tidak hanya 3 ini. Ya, karena perkuliahan kita sangat singkat gitu ya. Jadi saya nggak bisa memberikan kalian lebih banyak lagi gitu ya. Jadi hari ini pun kita hanya fokus pada satu metode, yaitu ini ya, microwave acid extraction ya. Jadi kita hari ini hanya fokus satu ya. Mungkin minggu depan kita ketemu lagi, kita bisa bahas satu lagi gitu ya, ultrasound acid extraction. Ya, sekarang kita masuk ke sini ya. Di sini ada 2 jenis ya. Secara umum microwave nanti akan ada 2 jenis, kalian ketahui, yang perlu kalian ketahui ya. Jadi ini adalah aplikator ya, 2 jenis aplikator. Di sini adalah multi mode. Sedang kanan ini yang B adalah single mode gitu ya. Apa sih bedanya gitu ya? Gimana? Ada yang bisa menjelaskan mungkin dari 2 schematic representation ini? Ya, ada yang bisa menjelaskan? Coba saya ingin dengar ini ya, Vina Wiranita. Nah, gimana ayo bisa menjelaskan nggak bedanya atau apa sih yang kamu lihat gitu ya? Ya, differences antara multi mode and single mode gitu ya. Apa sih kira-kira? Gimana ayo? Kan sudah saya beri ini ya skematiknya gitu ya. Nah, kira-kira apa yang ditangkap gitu ya? Gimana? Kalau mungkin di multi metode aplikatornya itu Nah, terdapat pengadukan, Pak. Sedangkan kalau hmm, untuk singlenya itu
tidak terdapat pengadukan. Jadi arahnya laminar. Oh, maksudnya ini, mode stirrer ini. Ya, ayo. Iya, Pak. Oke, yang lain, Mas, saya ingin dengar ya, itu versinya ayo. Nggak apa-apa, salah nggak ada masalah ya. Salah nanti, namanya aja belajar ya. Saya aja sampai sekarang juga belajar tentang microwave ini ya. Jadi jangan dikira saya udah ekspor gitu ya. Saya juga masih belajar ya. Oke, Putri Septiara. Gimana Putri menurut versimu? Ya, gimana Putri? Wah, ini lost contact ini kelihatannya. Atau Iya, kemana ini Kak. Putri ini? Iya. Ya, nggak apa. Tahu apa enggak? Atau gimana? Atau punya versi lain gitu ya dari temanmu tadi? Atau gimana? Eh, menurut saya, Ya, menurut kamu? kalau multimoda itu cara kerjanya dipantulkan. Kalau single mode itu tidak, Kak, karena ukurannya sempit. Ukurannya sempit. Oke, ya itu menurut Putri nggak apa-apa. Ya jawaban apapun. Apa yang kalian amati kita ini dulu saya. Ya kalian ungkapkan dulu ya. Kalian share ke saya. Saya kan nggak tahu kalau kalian nggak share ya. Oke, saya butuh satu lagi. Ya, mana Juwita ya, Juwita Dwi mana? Gimana Juwita? Kamu setuju dengan dua pendapat temanmu tadi atau punya versi sendiri? Kalau saya hampir sama kayak yang Ayu tadi, Pak. Jadi dia di mode stiralnya, terus mungkin dari bentuk apa kayak aplikatornya itu kayak beda kan. Kalau yang di multimode itu dia lebih kayak kotak gitu, jadi lebih sempit untuk apa di reaktornya. Terus kalau yang di single mode itu dia harus ngelewatin kayak apa kayak alat yang panjang dulu baru masuk ke reaktornya. Jadi prosesnya lebih panjang yang di single mode. Mungkin gitu. Oke ya, kita udah dengar 3 jawaban gitu ya. Dari versinya masing-masing ada yang sama, ada yang agak beda gitu ya. Sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, tugasnya ini ya untuk pertemuan kita hari ini. Ya, tugasnya adalah ini ya, make a review ya about the derivative of microwave extraction ya. Other than that was we explain ya in today lecture ya. Jadi kalian buat review tentang metode microwave lain, assisted extraction, derivatif yang lain gitu ya. Selain yang apa yang sudah ada di saya jelaskan hari ini atau ada di PPT gitu ya. Jadi kalian buat reviewnya. Ya. Ya, jadi masih banyak ya biar kalian juga mengetahui atau belajar gitu ya. Apa saja sih derivatif metode microwave yang lain gitu ya. Sangat banyak ya. Saya tekankan sangat banyak. Yang kedua ya, kalian make a comparison ya for essential oil extraction gitu ya, using conventional and microwave extraction in tabular form. Ya, saya nggak minta in review gitu ya or text form gitu ya, tapi in tabular form. Bentuknya berupa tabel. Kalian buat. Review ini macam-macam ya yang bisa kalian komparasikan, misalnya economical gitu ya, yield, quality ya. Tergantung apa yang mau kalian komparasikan ya, tapi buat komparasinya yang proporsional ya. Boleh seperti apapun, tapi formatnya adalah tabular ya, tabel ya. Saya tidak minta dalam bentuk review ya atau teks ya. Itu yang kedua. Jadi buat komparasinya. Yang ketiga ya saya minta ini ya, give your opinion ya. Jadi give your opinion and reason about the prospect of using MIE gitu ya, microwave extraction for extraction essential oil in Indonesia gitu ya. Saya ingin tahu ya, gimana sih opini kalian gitu ya tentang MIE ini. Saya ingin tahu ya. Nanti mungkin bisa dikumpulkan ya. Mungkin semoga seminggu cukup lah saya rasa ya. Masa seminggu kurang ya? Saya rasa cukup ya, seminggu itu cukup. Mungkin waktunya sudah lama mungkin untuk ini ya.
Ya, yang penting kalian rajin mencari referensi, menggali referensi gitu ya. Browsing saya rasa ada semua ya, di googling ada saya rasa. Ya. Ada yang mau ditanyakan tentang tugas ini? Atau ada yang mau dibingungkan dari tugas ini? Silakan. Pak, izin bertanya Pak, ini tugasnya individu atau kelompok ya Pak? Tugasnya individu aja, karena saya ingin tahu opini masing-masing, bukan masing-masing person ya, bukan kelompok gitu ya. Saya ingin tahu masing-masing person itu pendapatnya gimana sih? Ya, pendapat ini boleh positif or negatif ya, jangan berpikir positif ya. Pendapat ini boleh positif negatif. Silakan. Kalian kok misalnya nggak setuju, kenapa alasannya? Ya boleh ya, bebas berpendapat ya. Jadi jangan mikir MA ini selalu menguntungkan ya atau profitable. Jangan ya. Kalau kalian merasa itu nggak profitable ya nggak apa-apa, kan tuliskan opini kalian. Tapi alasannya logis apa gitu ya. Ya, itu yang saya minta ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan tentang tugasnya? Izin bertanya, Pak. Silakan. Ini ditulis tangan atau menggunakan Word ya, Pak? Kalau ini tugas ini bisa kalian gunakan Word, silakan gitu ya. Karena menurut saya bentuk tabular ini sangat banyak nanti gitu ya. Sangat banyak ya. Jadi kalau kalian makin kreatif gitu ya, makin banyak membaca referensi, saya rasa akan ketemu sangat banyak dan tabularnya ini akan sangat menarik gitu ya. Bentuknya bervariasi. Saya serahkan ke kalian gitu ya. Saya akan melihat seberapa kreatif kalian nanti gitu ya di dalam membuat komparasi gitu ya, seberapa detail kalian membuat komparasinya. Ya, saya rasa kalau kalian tulis tangan akan sangat repot ya. Ya. Jadi kalau saya boleh diketik ya, silakan. Ada lagi pertanyaannya untuk tugas hari ini? Kalau tidak, nggak apa-apa ya. Minggu depan kita akan ketemu satu metode lagi ya tentang non-conventional method, yaitu tadi ultrasound acid extraction ya. Jadi kita nanti akan ketemu metode itu ya minggu depan, kita bahas lebih detail ya. Apa bedanya dengan microwave gitu ya? Kira-kira seperti itu. Pengantarnya ya untuk pertemuan minggu depan. Ada yang mau tanyakan tentang tugas atau materi hari ini? Silakan kalau mau ditanyakan. Saya stop share ya. Ini pengumpulan tugasnya melalui e-learning-nya atau gimana ya Pak? Bisa dikumpulkan lewat e-learning ya. Nanti Bu Nove yang mungkin ini ke saya mungkin nanti. Nggih, Bu Nove ya. Iya Pak. Supaya kita sama-sama terikot ya Pak ya. Iya, mungkin gitu aja ya Bu Nove ya. Iya Pak. Ya, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, saya rasa seminggu cukup ya. Jadi pertemuan paling lambat di hari Kamis ya. Kalau hari ini hari Jumat, paling lambat dari Kamis sudah bisa dikumpulkan mestinya ya. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait tugas atau materi hari ini? Ya, untuk materi nanti saya share ya. Mungkin nanti lewat e-learning juga atau Bu Nove ini ya. Jadi nanti akan saya share. Gimana? Cukup? Ya, kalau enggak ya enggak apa-apa ya. Artinya jangan lupa dikumpulkan tugasnya. Ya, kalian juga stay safe, stay healthy gitu ya. Karena kita juga masih di situasi pandemi gitu ya. Ya, mungkin itu saja materi hari ini ya, perkuliahan hari ini. Nanti kita ketemu lagi minggu depan di hari Jumat lagi ya. Oke, mungkin itu saja. Saya akhiri ya pertemuan hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama.